Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi kamu yang lagi dengerin seri podcast tafsir kali ini. Buat kamu yang pertama kali dengerin Kasir, podcast mahasiswa tafsir, pasti masih bingung nih, apa sih Kasir ini? Nah, Kasir ini adalah sebuah podcast yang ada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang tahun 2023. Yang mana di sini kita membahas berbagai hal menarik seputar IAT tentunya, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Seperti keilmuan jurusan, sharing ilmu dan pengalaman bersama alumni, sharing lintas kampus, obrolan asyik antar mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta hal-hal menarik yang seru untuk kita obrolin, kita perbincangkan secara bersama-sama. Nah, agar teman-teman semua, para mufasir muda, tidak ketinggalan update dari kami, langsung saja kunjungi platform YouTube HMJ IAT Wali Songo. Sebelum memulai podcast, agar obrolan kita ke depannya semakin nyambung, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Naim Syafi'i, mahasiswa IAT angkatan 22. Nah, atau bisa juga di Instagram resmi kami @hmjiatwalisongo. Dan jangan lupa untuk follow dan mengikuti update sosial media kami di Facebook hmjiatwalisongo, email hmj.walisongo20@gmail.com, website www.hmjiatwalisongo.id, dan juga Instagram kami yaitu @hmjiatwalisongo, serta platform YouTube kami hmjiatwalisongo. Pada seri podcast tafsir kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu organisasi sebagai rumah dan roda yang berputar. Tentunya di sini saya tidak akan sendirian saja. Saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang sudah memiliki banyak pengalaman di organisasi. Sudah mengikuti berbagai macam organisasi, baik organisasi intra-kampus maupun organisasi ekstra. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai macam organisasi, baik organisasi intra-kampus maupun organisasi ekstra-kampus. Di antaranya, beliau itu menjadi salah satu pengurus di UKM dan juga menjadi pengurus di pondok pesantrennya. Disclaimer sedikit untuk para sahabat tafsir semua, seorang narasumber kita ini merupakan seorang wanita tangguh, yang mana beliau sekarang adalah PLT, Ketua Umum HMJ IAT periode 2023. Mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita. Monggo Mbak, bisa perkenalkan diri dulu, menyapa para sahabat tafsir semua. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, halo sahabat tafsir, perkenalkan saya Nala Rahmania Putri, biasa dipanggil Nala. Saya mahasiswi angkatan 2021 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Nah, itu dia narasumber kita. Mungkin langsung saja ya Mbak. Saya di sini punya begitu banyak pertanyaan Mbak. Tapi mungkin saya mulai dari pertanyaan pemancing dulu. Pertanyaan pertama, apa sih makna organisasi? Apa arti organisasi menurut Mbak Nala? Nah, pertanyaan pertama ini sangat menarik ya teman-teman. Mungkin ini seputar organisasi, tapi ini menurut saya pribadi bagaimana saya bisa memaknai apa arti sebuah organisasi. Dari awal saya bisa menyimpulkan bahwa organisasi itu bisa dikatakan sebagai sebuah rumah. Rumah itu tempat atau wadah. Karena apa? Dalam organisasi sendiri itu tempat kita untuk mengekspresikan diri,
tempat kita untuk berproses, tempat kita untuk berkembang dan melatih skill kita untuk ke depan. Dan tak lain di dalam organisasi itu terdiri dari 1 atau 2 orang bahkan lebih untuk mencapai tujuan bersama atau memiliki tujuan yang sama bagaikan sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga kan bisa dikatakan di situ ada 1 atau 2 orang atau lebih pada keluarga tersebut memiliki tujuan yang sama. Jadi saya menyandingkan, mencontohkan bagaimana saya mengartikan sebuah organisasi itu sebagai rumah atau tempat di mana kita bisa mengekspresikan, berproses atau berkembang dalam suatu tempat tersebut dengan 1 atau 2 orang bahkan lebih dengan tujuan bersama atau tujuan yang sama. Dan bisa dilihat juga ya, penting bagi kita, terutama pada sahabat tafsir semua, untuk bersifat apa itu tawazun, seimbang dalam nilai akademik maupun organisasi. Mendahulukan apa yang menjadi kewajiban, mengutamakan apa yang telah kita prioritaskan, dan mengesampingkan apa yang tak terlalu dibutuhkan. Jadi tadi sudah saya katakan, fokus hanya pada satu organisasi namun bisa memberi kontribusi, termasuk kenapa bisa sampai dikatakan sangat memilih berkontribusi lebih pada HMJ sendiri, begitu. Nah, sangat menarik sekali nih. Beliau mengartikan organisasi itu sebagai sebuah rumah. Tapi dari sekian banyaknya organisasi di kampus maupun organisasi yang ada di eksternal kampus, kenapa sih malah memilih berkontribusi banyak di HMJIAT? Ya memang setiap generasi itu memiliki cara tersendiri atau khasnya masing-masing. Jika menarik ulur masa lalu, dulu saya mengenal himpunan mahasiswa jurusan, tentunya ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya mengenal sejak mahasiswa baru 2021 dulu. Secara tidak langsung kita diperkenalkan apa itu organisasi yang ada di lembaga intra kampus. Bagaimana kita bisa berkembang dalam roda kehidupan kita di dalam lembaga intra tersebut. Ada masa di mana suara itu dibungkam hingga aspirasi pun harus dipendam dalam-dalam. Ada yang dengan gamblang memberikan seperti kritikan, ada pula dengan nekat turun ke jalan sambil berteriak lantang. Semua itu pilihan, tapi menurut saya orang-orang yang sukses tak memilih untuk diam. Nah, itu bisa saya katakan bahwa setiap generasi itu memiliki cara tersendiri untuk berkontribusi. Terus adanya menjadi sebuah hal yang keren untuk bisa menyandang predikat seorang aktivis. Banyak mahasiswa terutama sahabat tafsir sendiri ya, untuk aktif di banyak organisasi intra maupun ekstra kampus. Namun justru hal inilah yang membuatnya keteteran amanah, bahkan menomorduakan nilai akademis. Inilah hal yang saat ini banyak terjadi di sekitar kita. Jadi kenapa saya bisa mengatakan bahwa tadi bisa dikatakan
kenapa sangat memilih berkontribusi lebih dalam HMJIAT. Karena itu sebuah bentuk dari pilihan saya, dari pilihan yang sudah saya pilih. Pilihan seseorang itu juga termasuk prinsipnya untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Berorganisasi itu memang penting untuk kita belajar, terutama memanajemen waktu dengan baik. Tetapi jika organisasi yang kita ikuti tak relevan dengan tujuan dan passion yang kita miliki, untuk alasan apa lagi bagi kita untuk terus bertahan? Fokus hanya pada satu organisasi namun bisa memberi kontribusi jauh lebih baik ketimbang hanya mengoleksi sertifikat organisasi semata. Menurut saya seperti itu. Garis besarnya teman-teman sahabat tafsir, lebih baik kita itu fokus di satu organisasi, kemudian kita berkontribusi lebih daripada banyak organisasi tapi kita hanya jadi pengoleksi sertifikat atau dalam tanda kutip numpang nama saja. Sangat menarik sekali. Nah, gini Mbak, kan ada mahasiswa yang pro maupun yang kontra terhadap namanya mengikuti sebuah organisasi. Ada yang menomorsatukan organisasi, ada juga yang menomorduakan organisasi. Sampai ada bahasa yang muncul, ngapain fokus organisasi kalau kuliah kita jadi terlena, jadi terbiarkan, jadi tidak fokus. Padahal kita sudah bayar UKT mahal-mahal, tapi malah fokus di organisasi. Nah, pandangan atau pendapat Mbak Nala tentang hal tersebut seperti apa? Nah ya benar, sangat menarik sekali pembahasan terkait problematika bagaimana mahasiswa itu harus memilih antara akademik dan organisasi. Mana sih yang lebih penting? Menurut saya tenang, itu tidak usah risau. Bagi sahabat tafsir perlu kita lakukan bagaimana kita bisa menemukan sebuah hal yang ada di dalam diri kita, diri kalian, serta apa yang kita butuhkan ke depannya. Kemudian menurut saya kita harus pahami dulu apa itu akademik dan organisasi, serta dampak apa sih yang diberikan ketika kita menjalani salah satunya atau bahkan keduanya. Sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita Mbak Nala. Karena organisasi dan akademik ini jadi banding-banding kayak. Kalau dibanding-bandingkan nggak akan habis, nggak akan selesai. Karena kedua hal ini harusnya berjalan beriringan dan disandingkan. Kalau kata guru saya itu ibarat kaki kiri itu sebagai organisasi, kaki kanan itu akademik, yang mana mereka itu berjalan beriringan, dan jika salah satunya hilang maka kita akan jalan terpincang-pincang. Saya punya satu pertanyaan menarik lagi nih Mbak. Kan dulu saat awal periode di HMJIAT pasti sudah banyak planning yang dibuat, banyak pelajaran bagaimana cara memanage waktu, memanage pikiran saat masih menjabat sebagai sekretaris. Nah, kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba ditunjuk menjadi PLT Ketua Umum. Nah, bagaimana sih cara jenengan mengatur kembali waktu, mengubah kembali planning itu, dan bagaimana cara memanage pikiran yang tiba-tiba di tengah periode itu langsung ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum? Nggak terasa nih Mbak, kita sudah ngobrol bincang-bincang cukup lama. Mungkin ada closing statement dari seorang PLT Ketua Umum HMJIAT untuk para penerusnya di HMJIAT. Dan di balik semua yang sudah terjadi,
Terus ada sebuah, saya menyebutkan itu sebuah tantangan bagi diri saya sendiri terutama. Terus bisa diambil pelajaran bagi sahabat-sahabat tafsir, bagaimana kita bisa memaknai arti kata tantangan tersebut. Tidak semuanya ujian atau cobaan yang diberikan dari Allah itu melampaui batas kemampuan kita. Jadi tantangan tersebut merupakan sebuah ajang bagi diri sendiri untuk dimana dalam proses tersebut kita bisa berproses di dalamnya, berkembang di dalamnya, dan semua yang terjadi di diri kita masing-masing bakal ada sebuah hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Dan pesan saya termasuk bagaimana kita bisa memaknai atau menerima sebuah kenyataan, bagaimana kita bisa mengambil hikmah untuk kedepannya, mengambil hikmah yang baik-baik dan membuang hal-hal yang membuat diri kita tidak bisa berkembang atau berproses kita itu terkendala dengan hal yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimanapun apapun itu yang sudah terjadi di diri kita masing-masing dalam berproses kita, itu merupakan sebuah bentuk bagaimana Tuhan sendiri itu bisa mengatakan bahwa seorang hamba itu dia mampu dan bisa mengambil hikmah untuk bekal ke depannya. Ya, benar yang dikatakan Mas Fatur. Semuanya itu pasti tidak mudah ya teman-teman sahabat tafsir. Tapi tak lain itu termasuk sudah menjadi skenario dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya bisa mengambil titik masalahnya tadi, yaitu terkait bagaimana sih kita bisa membagi waktu atau memanajemen waktu yang sangat penting antara kita sebagai mahasiswa tafsir sendiri sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan pada waktu kuliah. Bagaimana kita bisa membagi waktu dengan tepat dengan tanggung jawab kita yang ada di dalam organisasi. Pasti semuanya tidak mudah untuk yang aktif berorganisasi dan juga berkuliah. Kita harus punya sebuah jadwal atau jadwal kecil-kecilan, schedule gitu di buku kita atau buku catatan kita buat mengingatkan bahwa di samping kita ada jadwal mata kuliah yang sudah tertulis, itu kita bisa mencatat tanggung jawab kita atau tugas kita di dalam organisasi tersebut. Dan di balik semua yang sudah terjadi, terus ada sebuah, saya menyebutkan itu sebuah tantangan bagi diri saya sendiri terutama. Terus bisa diambil pelajaran bagi sahabat-sahabat tafsir, bagaimana kita bisa memaknai arti kata tantangan tersebut. Tidak semuanya ujian atau cobaan yang diberikan dari Allah itu melampaui batas kemampuan kita. Jadi tantangan tersebut merupakan sebuah ajang bagi diri sendiri untuk dimana dalam proses tersebut kita bisa berproses di dalamnya, berkembang di dalamnya, dan
semua yang terjadi di diri kita masing-masing bakal ada sebuah hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Dan pesan saya termasuk bagaimana kita bisa memaknai atau menerima sebuah kenyataan, bagaimana kita bisa mengambil hikmah untuk kedepannya, mengambil hikmah yang baik-baik dan membuang hal-hal yang membuat diri kita tidak bisa berkembang atau berproses kita itu terkendala dengan hal yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimanapun apapun itu yang sudah terjadi di diri kita masing-masing dalam berproses kita, itu merupakan sebuah bentuk bagaimana Tuhan sendiri itu bisa mengatakan bahwa seorang hamba itu dia mampu dan bisa mengambil hikmah untuk bekal ke depannya. Nggak terasa nih Mbak, kita sudah ngobrol bincang-bincang cukup lama. Mungkin ada closing statement dari seorang PLT Ketua Umum HMJIAT untuk para penerusnya di HMJIAT. Dan di balik semua yang sudah terjadi, terus ada sebuah, saya menyebutkan itu sebuah tantangan bagi diri saya sendiri terutama. Terus bisa diambil pelajaran bagi sahabat-sahabat tafsir, bagaimana kita bisa memaknai arti kata tantangan tersebut. Tidak semuanya ujian atau cobaan yang diberikan dari Allah itu melampaui batas kemampuan kita. Jadi tantangan tersebut merupakan sebuah ajang bagi diri sendiri untuk dimana dalam proses tersebut kita bisa berproses di dalamnya, berkembang di dalamnya, dan semua yang terjadi di diri kita masing-masing bakal ada sebuah hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Dan pesan saya termasuk bagaimana kita bisa memaknai atau menerima sebuah kenyataan, bagaimana kita bisa mengambil hikmah untuk kedepannya, mengambil hikmah yang baik-baik dan membuang hal-hal yang membuat diri kita tidak bisa berkembang atau berproses kita itu terkendala dengan hal yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimanapun apapun itu yang sudah terjadi di diri kita masing-masing dalam berproses kita, itu merupakan sebuah bentuk bagaimana Tuhan sendiri itu bisa mengatakan bahwa seorang hamba itu dia mampu dan bisa mengambil hikmah untuk bekal ke depannya. Cepat sekali ya ternyata dari awal panjang kali lebar pembahasan kita pada obrolan kita ternyata sudah di penghujung obrolan. Closing statement dari saya pribadi, mungkin ini tidak pantas saya sampaikan dan mungkin kita sama-sama bisa, aslinya kita sama-sama bisa memotivasi diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Langsung saja pada closing statement yang bisa kita ambil dari obrolan kita dari awal sampai akhir. Intinya apa? Ambil yang baik-baik dan buang yang tidak baik. Terus juga harapannya buat periode selanjutnya dan harapannya buat teman-teman semuanya, sahabat tafsir yang saya sayangi dan saya banggakan selalu,
bahwa kita itu dalam jurusan kita, termasuknya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, carilah kesempatan sebanyak mungkin untuk kita berproses dan berkembang ke depannya. Dan selalu dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan mungkin itu dari saya, Nala Rahmania Putri. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bersedia sharing bareng kita, bareng sahabat-sahabat tafsir. Nah, kami juga ucapkan terima kasih banget nih buat para pendengar yang sudah stay tune hingga akhir kasir ini, podcast mahasiswa tafsir. Segitu dulu ya episode kali ini. Kalau sahabat-sahabat tafsir suka dengerin podcastnya dan dirasa ini bermanfaat, silahkan untuk like, komen, dan share videonya supaya teman-teman yang lain bisa juga mendengarkan podcast ini, karena berbuat kebaikan itu enggak pernah rugi. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube HMJ IAT Wali Songo, karena akan ada banyak konten menarik lainnya selain podcast ini. Dan juga ikuti sosial media HMJ IAT Wali Songo yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.